pendiri Soksi, yang saya hormati Saudara Akbar Tanjung, Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar, Saudara Ade Komarudin, Ketua Deppinas Soksi, Saudara Yance, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Saudara Agun, Saudara Ali Hasan, pimpinan DPD Soksi seluruh Indonesia, para kader Soksi yang hadir di dalam ruangan ini. Pertama-tama saya ingin tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan hidayatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan ini untuk menghadiri puncak acara ulang tahun ke-52 Soksi, sekaligus pembukaan rapat kerja nasional Soksi pada tahun 2012 dalam keadaan sehat walafiat. Saya mendengar dengan saksama yang disampaikan oleh Pak Soehardiman tadi, baik mengenai satu konsep negara ke depan, mengenai time frame-nya yang 33 tahun, karena itu kita membuat satu blueprint Partai Golkar Pak Soehardiman yang menuju 100 tahun Indonesia Merdeka. Seluruhnya bukan hanya Golkar, tapi seluruh ahli-ahli diikut sertakan. Insya Allah bulan Oktober Pak Soehardiman, konsep menuju 100 tahun Indonesia Merdeka sudah dapat kita selesaikan. Yang ketiga adalah Pak Soehardiman memberikan pesan-pesan moral. Salah satu pesan moralnya menyangkut orang-orang yang cantik. Pak Ical katanya jangan gitu. Saya mau kasih tahu Pak Hardiman, saya ini ketua umum istri, ikatan suami takut istri. Karena itu meskipun barangkali mau Pak Dirman ya, keberaniannya nggak ada Pak Dirman. Saudara-saudara sekalian, 52 tahun yang lalu di dalam satu kancah kehidupan politik yang penuh dengan gejolak, penuh dengan hambatan dan tantangan saat itu, pemuda berumur 35 tahun, namanya Soehardiman, pangkatnya pada waktu itu cuma mayor, tapi mendirikan satu organisasi karyawan swadaya Indonesia, Soksi, itu luar biasa. Saya bayangkan kalau Pak Hardiman sekarang, seorang mayor menghadap ke presiden, mengatakan saya akan lawan Partai Komunis Indonesia. Umurnya 35 tahun, pangkatnya mayor, gak ada presiden mendirikan Soksi untuk melawan PKI pada waktu itu. Pak Hardiman, hormat saya kepada Bapak, luar biasa. Tepuk tangan Bapak. Soksi dibuat untuk mempertahankan, mengamankan, mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Kelahiran Soksi tentu dilandasi oleh kesadaran, oleh suatu keyakinan yang tentu mendalam atas suatu keluhuran dan kebenaran pada cita-cita perjuangan dalam rangka mewujudkan satu masyarakat karya yang tidak lain adalah masyarakat yang sejahtera, welfare, sebagai pengamanan Indonesia, pengamalan Pancasila. Organisasi yang didirikan Pak Hardiman ini selama hidupnya yang 52 tahun telah terbukti secara konsisten, Pak Ade, konsisten menjaga dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang 45 serta negara kesatuan Indonesia serta Bhinneka Tunggal Ika. Tadi Pak Ade mengatakan pluralisme yang didasarkan pada Bhinneka Tunggal Ika, yang di tengah kehidupan dinamika kehidupan bangsa yang terus-menerus mengalami suatu perubahan. Satu proses pendewasaan dipastikan terus menempa agar Soksi akan menjadi lebih baik.
Soksi saya harapkan dapat semakin berkilau, Pak Ade. Makin berkilau di bawah kepemimpinan Pak Ade Komarudin. Tepuk tangan buat Ketua Umum Depinas. Dia makin berkilau menjadi emas murni untuk menghadapi tantangan ke depannya. Salah satu karya yang saya rasa paling monumental dalam perjalanan sejarah Soksi, apa itu? Lahirnya Partai Golkar. Soksi sebagai salah satu pendiri Partai Golkar. Saya mengatakan salah satu kebanggaan Indonesia sebagai negara muslim yang terbesar di dunia, yang penduduknya terbesar negara muslim di dunia, saya mengatakan adalah bahwa Islam, demokrasi, dan modernitas dapat berkembang bersama. Kita sudah menjadi contoh daripada negara-negara di dunia. Pembangunan nasional membutuhkan satu semangat nasionalisme, terutama di tengah satu hantaman globalisasi yang tadi Saudara Adik mengatakan yang sangat dahsyat ini. Nasionalisme dilahirkan oleh dua hal sekaligus, yaitu kesamaan latar belakang dan kesamaan tujuan yang menjadi lahirnya sebuah nation state, sebuah negara bangsa. Prioritas utama pembangunan nasional adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menumbuhkan kembali nation and character building sebagai suatu hal fundamental, suatu hal yang dasar dan memperkuat kehidupan kebangsaan kita. Karena itu pembangunan nasional selayaknya adalah pembangunan manusia. Manusia tidak saja dijadikan sebagai subjek pembangunan, pelaku pembangunan, tapi manusia harus kita jadikan juga objek pembangunan itu sendiri, tujuan pembangunan itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, untuk mencapai itu hanya dapat dilakukan bila kita tetap bersandar pada nilai-nilai luhur budaya bangsa. Presiden Republik Indonesia dari Partai Golkar dan juga kesanggupan Soksi untuk menangkan Partai Golkar 2014 tentu diterima dengan hati lapang dan terima kasih kepada Partai Golkar. Untuk memenangkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2014 yang akan datang, saya memberikan apresiasi tinggi kepada Soksi. Karena sejak pelantikan pada bulan Juli 2010 sampai sekarang, tiada henti melakukan pengabdian, Pak Ade, terima kasih, yang selalu pengabdian masyarakat, yang selalu dihadiri oleh ribuan rakyat di berbagai pelosok negeri dalam rangka merebut hati mereka untuk kemenangan Partai Golkar. Seperti saya katakan tadi bahwa dalam hal pemilihan presiden, Soksi adalah organisasi yang pertama kali mencalonkan diri saya sebagai calon presiden pada Rapimnas pertama Soksi di Medan bulan Mei 2019. Dan pada rapat kerja nasional sekarang ini mendahului yang lain lagi akan memutuskan pembentukan Satuan Tugas Nasional yang disampaikan oleh Ketua Dapilnas tadi untuk pemenangan calon presiden dari Partai Golkar pada pemilihan presiden 2014. Demikian pidato ini saya sampaikan. Insya Allah Soksi makin jaya. Dirgahayu Soksi. Selamat ulang tahun ke-52. Selamat melakukan rapat kerja nasional 2012. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan jalan bagi Soksi dan Partai Golkar untuk memberikan sumbangan terbaik bagi rakyat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Juga kita harapkan saudara sudah berdoa untuk kesehatan bagi Pak Suhardiman yang berumur 87 tahun ini. Insya Allah beliau bisa mendampingi kita terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Gedung Sasana Budaya Ganesha, Bandung, Jawa Barat.